Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf, dan juga yang saya hormati Kiai Haji Mas'ud Masduki, Rais Syuriah PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Al-Habib Abdullah bin Husain As-Segaf, Kiai Haji Hasan Abdullah, Kapolda DIY atau yang mewakili. Yang saya hormati juga Rektor Universitas Amikom Profesor Dr. M. Suyanto MM, dan juga Ketua Pembina Yayasan Amikom Yogyakarta Dr. Idris Purwanto MM beserta pengurus yayasan, para wakil rektor dan segenap pimpinan Universitas Amikom Yogyakarta, Forkopimcap Panewu Depok, Panewu, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan seluruh jajaran pemerintahan, sahabat-sahabat dari Bansar, Ansor, dan seluruh tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majlis yang insya Allah dihujani berkah oleh Allah ta'ala. Kalau satu solawat saja yang kita haturkan dibalas 10 rahmat oleh Allah ta'ala, entah sudah ada berapa ribu rahmat yang diturunkan oleh Allah ta'ala di majlis pada malam hari ini. Maka kita harap insya Allah kita pulang ke majelis ini dalam keadaan basah kuyup dari hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak pulang dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kumpulnya kita di majelis ini tentu karena rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena berzikir mengingat Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, mungkin gak betah orang duduk berjam-jam di tempat seperti ini. Tapi cinta yang ada di dalam hati yang menjadikan kita nyaman duduk selama berjam-jam di majelis zikir, duduk selama berjam-jam di majelis sholawat, itu semua karena rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tadi saya masuk dari ujung sana, ada yang bawa anak-anaknya tidur, ya tidurnya angler. Padahal coba jenengan hari biasa, besok gak ada acara, bawa anak ke sini suruh tidur, bisa enggak? Enggak bisa. Tapi ketika masuk tadi ada yang bawa anak-anaknya tidur, ya tenang, ibunya ya seneng. Saya dikawal Banser tadi, tidak tahu Banser sudah ngicek berapa derijinya orang, ya tidak tahu, ya tidak ada yang marah.
Coba kalau kumpulannya bukan sholawatan, jalan nggak sengaja ngijak jendeknya orang, sudah jotos-jotosan, sudah marah, mungkin bisu-bisuan. Tapi di majelis ini semuanya tenang. Karena apa? Majelis seperti ini diberikan sakinah, tumakninah, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada orang yang mungkin rumahnya bagus, kamarnya nyaman, pakai AC, tapi hatinya nggak tenang, nggak ada tumakninah dalam hatinya. Kalau di rumah cari tidur ya susah. Bahkan mungkin kalau di rumah yang ada berantem sama keluarganya, gelisah. Tapi begitu masuk majelis seperti ini, mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum masuk masih mikirin utang, duduk di majelis lupa seakan tidak punya utang. Yang berhari-hari di rumah nggak bisa tidur, masuk ke majelis, subhanallah, padahal alasnya ya pasir, tapi saking tenangnya duduk bisa mendapatkan ketenangan, bahkan sampai kadang tidur. Saking tenangnya kadang ada orang pergi ke majelis ya pengen turu, karena kalau di rumah nggak bisa tidur. Dan ini menunjukkan apa? Majelis-majelis seperti ini diturunkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita di majelis ini tentu ingin memperkuat hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hubungannya kuat dengan Nabi, orang yang beruntung. Orang yang hubungannya kuat dengan Nabi Muhammad bukan hanya beruntung di dunia, tapi juga beruntung di akhiratnya Allah Ta'ala. Majelis seperti ini diadakan tujuannya apa? Agar yang hadir lebih kenal dengan nabinya. Di majelis ini kita dirangsang supaya apa? Tambah cinta sama Nabi, tambah rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau cinta itu nggak berhenti cari tahu tentang orang yang ia cintai. Maka majelis seperti ini ngajak kita, ayo supaya kita lebih kenal dengan Nabi Muhammad. Panjenengan kalau ngaji tentang Nabi, misalnya sehari sampai 5 jam, sampai 10 tahun ke depan, belum selesai. Karena apa? Luasnya Nabi besar Muhammad SAW. Mau bicara akhlaknya luas, mau bicara sejarah hidupnya luas. Para ulama itu dari ratusan tahun yang lalu menulis sejarahnya Nabi, menulis kitab syama'ilnya Nabi, gak berhenti di ratusan tahun yang lalu. Sampai zaman ini masih banyak yang terus mengeluarkan karya tentang sejarah hidupnya Nabi Muhammad dan juga akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan belajar tentang Nabi ini bukan cuma di zaman kita. Dulu kalau ada orang nggak kenal sama Nabi, pengen kenal, tinggal pergi ke masjidnya Rasulullah. Yang tinggal di luar Madinah, tinggal berangkat ke Madinah, ketemu sama Nabi Muhammad, kenal sama Nabi, belajar apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita nggak hidup di zaman itu. Lah kalau mau kenal Nabi, perginya kemana? Perginya ke majelis seperti ini, yang diajarkan, dibacakan sejarah hidupnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu punya putu namanya Al-Hasan. Sayyidina Hasan ini dibilang orang yang paling mirip sama Nabi Muhammad. Cucunya Nabi Al-Hasan ini orang yang paling mirip. Sampai Sayyidina Hasan ini pernah digendong sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata apa? Syabihun bin Nabi la syabihan bi Ali. Sungguh engkau wahai Hasan, engkau mirip dengan Nabi, bukan mirip dengan Ali. Dan Sayyidina Ali tersenyum melihat pujiannya Sayyidina Abu Bakar kepada Al-Hasan putranya. Sayyidina Hasan niku ngalami Kanjeng Nabi, kepanggil kali Rasulullah, hidup di zamannya Nabi.
Bahkan dalam riwayat yang sering kita dengar, Nabi itu pernah sholat sujud, kemudian sujudnya lama. Para sahabat bingung, kok tumben Kanjeng Nabi sholat jamaah sujudnya lama. Setelah sholat Nabi ngasih tahu, kalau tadi ketika beliau sujud, cucunya Al Hasan itu naik di pundaknya. Nabi itu orang yang ramah sama anak kecil, penyayang. Didiamkan sama Nabi sampai cucunya turun, baru Nabi ngangkat dari sujudnya. Ketemu sama Nabi. Bahkan Al Hasan itu mendengar hadis dari Nabi, dan di saat beliau balik meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Tapi bukan terus beliau berhenti cari tahu tentang kakeknya. Karena beliau ketemu sama Nabi Muhammad waktunya nggak lama. Sayyidina Hasan ini lahir 3 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Berarti ketemu Nabi nggak lama, kurang lebih 7 tahun. Maka setelah Nabi meninggal dunia, beliau nggak berhenti untuk mengenal kakeknya, untuk mencari tahu keindahan kakeknya, untuk cari tahu akhlaknya kakeknya. Supaya apa? Ya tambah cinta, ya bisa mencontoh Nabi Muhammad. Maka beliau riwayatkan, sa'altu khali, saya pernah tanya kepada pamanku Hindun bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah niku pamane Sayyidina Hasan, saudara daripada Fatimahuz Zahra, saudara satu ibu. Jadi Sayyidah Khadijah itu sebelum nikah sama Nabi, beliau sudah punya anak terlebih dahulu dari suami sebelumnya. Salah satu putranya namanya Hindun bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari kecil hidup sama Nabi, kenal sama Nabi Muhammad, dan beliau orang yang ahli mensifatkan keindahannya Nabi Muhammad. Kata Al Hasan, wa kana wasafan, paman saya Hindun bin Abi Halah itu ahli, mahir dalam mensifatkan orang, mensifatkan Nabi Muhammad. Beliau mau tanya tentang keindahannya Nabi. Ada orang yang nggak punya kemampuan mensifatkan orang lain. Ketika ditanya, kau tahu kepanggil karo fulan? Oh pernah. Seperti apa orangnya? Wes ngono. Lah ngono piye? Pokoke ngono, ndak bisa. Hindun bin Abi Halah orang yang hidup sama Nabi, mahir dalam mensifatkan keindahannya Nabi Muhammad. Al Hasan walaupun cucunya ingin tahu lebih detail tentang kakeknya, bahkan Sayyidina Hasan bilang apa? Ketika saya sudah dengar, saya tutupi ini dari saudara saya Al Husain. Gak langsung dikasih tahu, ditutupin. Dia mau lihat adiknya ini seberapa penasarannya tentang kakeknya, seberapa usahanya untuk mencari tahu tentang kakeknya. Kemudian kata Al Hasan, ternyata adik saya juga tanya sama Hindun bin Abi Halah. Bahkan lebih daripada itu, tanya sama bapak saya. Pertanyaan saya semua ditanyakan kepada paman saya, plus saudara saya Al Husain ini nambah pertanyaan lagi kepada ayah saya. Tanya tentang majelisnya Nabi seperti apa, Nabi kalau masuk rumah itu bagaimana. Sayyidina Ali jelaskan, Nabi kalau masuk rumah waktunya dibagi 3, untuk Allah, untuk dirinya, untuk keluarganya. Yang untuk dirinya masih dibagi lagi sama Nabi untuk orang lain. Nabi Muhammad kalau di luar rumah bagaimana? Tidak ditinggalkan suatu pertanyaan kecuali ditanya oleh saudara saya Al Husain. Jadi malam hari ini kita datang ke majelis ini, ya nyontoh mereka. Datang ke majelis maulid, majelis sholawat untuk apa? Cari tahu dan kenal tentang Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok harus tahu? Karena kita diperintahkan untuk mencintai Nabi. Siapa yang merintahkan? Allah. Dalilnya mana? Qul in kana aba'ukum, katakan wahai Muhammad, jikalau bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan pasangan dan keluarga sanak kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takshawna kasadaha dan perniagaan yang kalian takut bangkrut, takut hilang, wa masakinun tardaunaha tempat tinggal yang kalian cintai. Kata Allah Ta'ala, kalau itu semua ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi, lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih, maka tunggulah sampai Allah menetapkan perkaranya, hukuman dari Allah Ta'ala.
Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, bahkan dihukumi sebagai orang fasik yang tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya cinta sama Nabi Muhammad wajib. Bahkan Nabi Muhammad bersabda apa? La yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna keimanan salah seorang daripada kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai ia bisa menjadikan aku lebih ia cintai, melebihi daripada cintanya kepada bapaknya, ibunya, anaknya, bahkan melebihi daripada cintanya kepada seluruh manusia. Dalam riwayat lain, lebih mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Nah niki berat, tidak gampang. Ini butuh perjuangan. Gak bisa nek jenengan tahu-tahu kerjaannya cuma duduk-duduk di rumah nongkrong, boten tahu ngaji, gak kenal sama Nabi, terus tahu-tahu tiba-tiba cinta sama Nabi melebihi daripada cintanya kepada bapak, ibu, harta, tempat tinggal dan lain sebagainya. Gak bisa. Cinta sama Nabi jangan disamakan dengan cinta sama uang. Cinta sama uang itu nggak butuh belajar. Ada di sini. Apa ada fakultas untuk mencintai uang di sini? Ada. Tapi jenengan ada nggak yang ngajari cinta uang? Nggak ada kan? Tapi cinta nggak sama uang? Cinta. Kita itu nggak pernah diajari untuk cinta sama uang. Tapi ya ujuk-ujuk seneng karo duit. Kalau kita nggak megang duit, saldo kosong, kangen apa mboten? Kangen. Cinta sama Nabi Muhammad gak bisa ujuk-ujuk duduk tiba-tiba cinta sama Nabi, butuh usaha. Salah satu cara untuk mencintai Nabi Muhammad bagaimana? Kenal. Kita diperintahkan sama Allah ngikuti Nabi, fattabi'uni yuhibbukumullah. Bagaimana caranya bisa ngikuti kalau gak kenal? Kata para ulama, al-ittiba, mengikuti itu thamaratul ma'rifah. Itu buah daripada kenal. Orang yang kenal akan mengikuti orang yang ia cintai. Setiap kita mengetahui lebih dalam tentang orang yang kita cintai, apa yang kita dapatkan? Semakin cinta. Tambah kenal, tambah tahu orang yang kita cintai, bukan nambah kendor cintanya, tapi tambah cinta. Lah panjenengan semakin kenal dengan Nabi Muhammad, maka semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu dulu waktu dakwah susahnya minta ampun. Gangguannya dahsyat. Ketika dakwah mulai secara terang-terangan, mulai dimusuhi oleh kaumnya, pernah diboikot, ujian demi ujian dilalui sama Nabi Muhammad. Orang kafir Quraisy itu gak pernah dibiarkan Nabi Muhammad hidup tenang, gak pernah. Dicaci, dimaki, Nabi sholat depan Ka'bah dicekek, Nabi sujud diletakkan kotoran di atas pundaknya Nabi Muhammad, disakiti, dihina, apalagi setelah wafatnya Abi Thalib pamannya Nabi Muhammad, tambah dahsyat. Nabi pernah merintahkan sahabatnya hijrah ke Habasyah karena apa? Gak tega melihat sahabatnya disakiti. Orang kafir Quraisy itu nyakiti Nabi gak mempan, nyakiti pengikutnya. Dan Nabi itu punya sifat kasih sayang yang luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ngelihat umatnya disakiti nggak tega Nabi Muhammad. Sayangnya sama umat luar biasa. Jadi gangguan itu nggak berhenti. Sampai pernah orang kafir Quraisy itu bayar orang penyair, suruh bikin syair yang isinya mencela Nabi Muhammad. Zaman dulu itu sosial medianya syair, sosmed zaman dulu itu syair. Dan orang kalau dicela pakai syair malu. Ini mereka sewa penyair, tolong bikinkan syair yang isinya hujum, mencela Muhammad. Tapi yang tukang syair ini bukan tukang syair angger nerimo duit terus langsung garap. Dia bilang apa? Saya itu tidak kenal sama Muhammad, saya nggak tahu sifat buruknya apa. Saya mau cari tahu terlebih dahulu. Kalau saya sudah dapati aibnya, cacatnya, kekurangannya, itu yang nanti saya jadikan modal untuk mencela Muhammad. Dikasih DP bayaran.
Pergi dia ngikuti Nabi Muhammad. Tidak lama kembali, uangnya orang kafir Quraisy itu dibalik. No, ini loh, saya nggak ada hajat sama uang Anda, ambil. Loh kenapa? Ya karena saya nggak dapati cacatnya orang ini. Diperintah untuk mencela Nabi dalam bentuk syair, dia mau cari modal. Apa sih kira-kira kurangnya? Apa sih kira-kira sifat buruknya? Ketika ketemu Nabi Muhammad yang dia dapati dari ujung sampai ujung keindahan. Mau cari barangkali ada sifat sombong, dia dapatin apa? Nabi Muhammad orang yang paling rendah hati. Mau cari keburukannya Nabi Muhammad gak ada. Yang ada apa? Kalau ketemu sama orang tersenyum, kalau ada orang susah dibantu, sama yang kecil sayang, sama yang tua menghormati. Orangnya dermawan, orangnya gak pernah marah, orangnya sabar, orangnya penyayang. Loh ini eleknya di mana? Yang ada ketika dia ngikuti Nabi, tujuannya mau cari kejelekannya untuk dicaci, malah berubah jadi orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Berangkat gak beriman, pulang malah beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kuncinya setunggal, jenengan nek pengen cinta sama Nabi Muhammad, ya kenali Nabi Muhammad. Terus kalau saya kenal sama Nabi, apa pasti saya jatuh cinta? Ya kalau kita nggak normal nggak jatuh cinta. Kalau kita normal, hatinya normal, otaknya normal, kalau kita kenal sama Nabi Muhammad, nggak ada alasan untuk tidak jatuh cinta sama Nabi. Kenapa? Karena semua alasan yang menjadikan manusia jatuh cinta ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang normal itu nggak suka sama orang yang sombong, sukanya sama orang yang rendah hati. Nabi Muhammad tuh orang yang derajatnya paling tinggi dan beliau orang yang paling rendah hati. Orang yang normal itu nggak senang sama orang yang pelit. Sifat pelit itu tidak disenangi. Dan Nabi Muhammad gak punya sifat pelit. Nabi Muhammad itu paling dermawannya manusia. Sampai dikatakan Nabi itu hidupnya sederhana, tapi kalau ngasih orang yu'ti atau al-muluk, kalau ngasih orang sedekah itu seperti ngasihnya seorang raja. Gak tahu petung. Kalau ngasih dermawan, jarjor. Nabi Muhammad kalau dapat rezeki pagi gak sampai siang sudah habis, dapat rezeki siang gak sampai bermalam sudah habis. Punya kambing banyaknya satu lembah, pernah dihadiahkan sama Nabi Muhammad kepada seseorang. Yang nerima hadiah ini pulang ke kaumnya bilang apa? Aslimu, ayo kalian masuk Islam. Fa inna Muhammad yu'ti ata'an man la yakhshal faqah. Nabi Muhammad tuh kalau ngasihnya nggak takut miskin, nggak pakai dihitung, semua dikasihkan sama Nabi Muhammad. Jenengan nggak bisa cinta sama orang kecuali orangnya tampan. Kalau jelek nggak suka. Nabi Muhammad paling tampannya orang. Aku gak seneng karo wong komproh kopet gak tahu atus. Nabi Muhammad paling bersihnya manusia, paling harumnya manusia. Gak ada yang ngalahkan keindahan dan keharumannya Nabi Muhammad SAW. Jangan gak suka sama orang yang kasar. Aku nek karo wong sing kasar gak demen, gak suka. Nabi Muhammad paling lembutnya orang. Wong beliau diutus sama Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Umatnya Nabi Muhammad yang meresapi dan mengamalkan sifat rahmatnya Nabi saja kadang kalau kita baca sejarah hidupnya geleng-geleng. Saya tadi perjalanan ke sini tuh habis hadir di tempat haulnya Kiai Abdullah Sa'ad. Kebetulan saya buka-buka sedikit tentang bukunya beliau yang pernah ditulis. Itu saya dapati yang pertama Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ulama besar dari Al-Azhar. Dalam salah satu nasihatnya beliau katakan apa? Anda itu kalau pas jalan di bawah ngelihat semut, jangan diinjek dipateni. Kan bisa dilewati, gak usah diinjek. Dan niatkan apa? Niatkan Anda merahmati semut tersebut, menyayangi makhluknya Allah. Dan makhluknya Allah itu berzikir. Niatkan kalau Anda itu nggak injek supaya apa? Nggak memutus zikirnya makhluknya Allah Ta'ala. Semut itu salah kok. Nggak harus diinjek. Dibiarkan ya nggak apa-apa. Kecuali binatang yang memang membahayakan kita. Kalau enggak, tinggalkan. Ini karena apa? Ngikuti rahmatnya Nabi. Akhlaknya Nabi dicontoh sampai
mikirnya seperti itu. Lihat ada semut jangan diinjak. Nggak nginjeknya itu bukan nggak mau ngotori rumah, tapi niatnya apa? Niatnya ngikuti hadisnya Nabi, menyayangi makhluknya Allah yang di bumi. Iki makhluk zikiran, saya nggak mau medok zikirnya makhluk Allah. Nabi bilang apa? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit akan menyayangi kalian. Maka niatkan seperti itu. Nah, ini baru orang yang ngikuti Nabi Muhammad, rahmatnya ke seperti itu. Ada lagi gurunya beliau. Gurunya beliau di Demak itu juga kalau minum teh ada semutnya sudah tehnya nggak diminum. Ada lagi beliau menceritakan seorang wanita yang kalau Pak tiap hari mengeluarkan 1 sendok gula ditaruh di pojokan rumah biar semut itu merubung, biar pesta dari situ. Timbang mlebu nang lodong-lodong toples-toples malah dipateni karo sing duwe omah. Nyoh tak sediain semut, tak sediain gula, makan di situ. Karena apa? Rahmah. Sifat rahmah yang luar biasa. Ini baru orang yang ikuti Nabi Muhammad. Lah bagaimana dengan nabinya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Di Taif beliau itu diusir sama penduduk Taif, ditolak, dicaci, dimaki, dilemparin batu sampai terluka. Nabi itu diriwayatkan ketika di Taif mau jalan saja kangelan karena apa? Kakinya terluka. Duduk itu dibangunkan paksa, diusir sama penduduk Taif. Malaikat datang nawari, ya Rasulullah, nek panjenengan kersa, ini gunung yang ada yang gapet kota Taif ini kami akan jatuhkan ke penduduk Taif biar semuanya binasa. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jangan. Saya berharap kalau mereka nggak beriman, nanti keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang atau generasi-generasi yang beriman kepada Allah Ta'ala. Diselamatkan kali Kanjeng Nabi. Siapa yang diselamatkan? Yang nyelukai beliau, yang ngusir beliau, yang ngolok-ngolok, diselamatkan sama Nabi. Bukan hanya diselamatkan, didoakan sama Nabi Muhammad punya keturunan yang beriman. Berarti yang nyakitin Nabi yang saat itu masih jomblo, didoakan punya bojo, punya anak, punya keturunan, dan keturunannya didoakan nggak seperti bapak-bapaknya tadi yang musuhin Nabi, tapi keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawang di perang Uhud saja Nabi itu giginya patah, wajahnya sobek, terluka. Sahabat bilang sama Nabi, ya Rasulullah, doakan buruk buat mereka, minta sama Allah agar mereka diturunkan azab sama Allah Ta'ala. Kebiasaannya Nabi kalau ada orang minta doa jelek dirubah jadi doa yang baik. Para sahabat kenapa bilang seperti itu? Karena gak tega melihat Nabi Muhammad dilukai. Minta sama Allah agar Allah menurunkan azab bagi orang-orang yang melukai anda ya Rasulullah. Apa doanya Nabi Muhammad? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka gak ngerti. Gak dimintakan siksa, gak dimintakan azab, dimintakan petunjuk sama Allah Ta'ala. Dan masih disebut kaum sama Nabi, kaumku, bukan musuhku, bukan orang yang melukaiku, tapi masih dianggap kaum sama Nabi. Saking apa? Rahmatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gak bisa cinta sama orang kecuali apa? Apa dari sifat baik semua Nabi Muhammad orang nomor 1 di situ. Tidak ada sifat baik kecuali Nabi Muhammad yang paling tinggi derajatnya. Makanya kalau kita kenal sama Nabi Muhammad gak ada alasan untuk tidak jatuh cinta. Semua penyebab orang jatuh cinta ada pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tuh kalau duduk sama para sahabatnya, ia tabassamu fi wujuhihim. Beliau tuh orangnya nggak pernah besemut. Tahu jenengan besemut? Mingkem, merengut, tak pernah. Kalau ketemu orang senyum, ramah, sama anak kecil sayang. Kalau ketemu anak kecil beliau yang ucap salam terlebih dahulu. Ketemu anak kecil wajahnya sedih, nggak ditinggal sama Nabi. Nabi tanya, iki kenapa bocah cilik iki kok sedih? Kenapa dia? Ya Rasulullah, ini anak punya burung kecil mainan. Biasa anak kecil zaman sekarang kan anak SD pulang dari sekolahnya kan beli burung yang warna-warni itu dibuat mainan di rumahnya.
Mata nughairuhu ya Rasulullah, burung kecil yang kecintaannya dia mati ya Rasulullah. Sama Nabi nggak terus, alah galah burung wae mati kok disedihi seperti itu, nggak gitu. Didatangi sama Nabi, disapa, ya Aba Umair, wahai Aba Umair, ma fa'ala nughair, gimana kabar burungmu yang kecil itu, kenapa kok bisa mati? Disapa sama Nabi. Bayangkan anak kecil sedih, didatangi sama kekasih hatinya, disapa, yo hilang sedihnya. Kenapa peduli? Gak kelihatan sahabatnya 3 hari ditanya, mana fulan? Kok gak kelihatan? Kalau dikabarin ada di rumahnya ya Rasulullah, dikunjungin sama Nabi. Sakit ya Rasulullah, dijenguk sama Nabi. Mau dia anak pejabat atau anak fakir miskin atau gak punya dudukan sekalipun, kalau ada yang sakit Nabi jenguk. Musafir ya Rasulullah, gak ada di tempat, didoakan sama Nabi Muhammad. Nah kita umatnya, kita kadang juga tanya, gak ketemu orang lama kan tanya, tapi gak ketemunya 15 tahun. Kalau Nabi 3 hari, gak ada tanya. Kalau kita kan enggak, sudah bertahun-tahun enggak ketemu baru tanya, "Endi to fulan iki? Pak fulan ki ndi kok ora tau ketok, mati." Loh, nembe wingi 5 tahun kok wingi. Ente ketemu terakhir 5 tahun yang lalu sudah mati baru tanya, enggak pernah ketemu. Nabi enggak 3 hari enggak ketemu ditanya, "Mana fulan?" Kalau ada orang yang qati putus dari majelisnya Nabi Muhammad, sama Nabi ditemui. La'alla wajadta minni syai' aw min ashabi. Kenapa kok kau putus? Apa kau mendapati sesuatu dariku atau dari sahabatku yang gak baik? Sampai seperti itu padahal orang yang paling mulia. Datengin orang seperti itu, ramahnya seperti itu, maka gak ada alasan bagi kita kalau kenal sama Nabi gak cinta kepada Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah ketika ditanya akhlaknya Nabi seperti apa, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu Quran. Pelajaran sabar dalam Al-Quran diterapkan sama Nabi. Pelajaran gak marah sama orang dalam Al-Quran diamalkan sama Nabi. Pelajaran maafkan kesalahan orang lain itu diamalkan sama Nabi Muhammad. Gak boleh berburuk sangka sama orang lain dalam Al-Quran ayatnya itu diamalkan sama Nabi Muhammad. Panjenengan kalau pengen tahu akhlaknya Nabi Muhammad, ya itu yang ada dalam Al-Quran. Makanya kita butuh kenal. Semakin kenal kita sama orang yang kita cintai, tambah apa? Tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Terus kalau saya cinta, manfaatnya apa? Ngikuti. Hati ini punya kerja yang istimewa. Kalau sudah cinta condong sama orang, hati itu dibikin ngikuti orang yang dia cintai. Padahal nggak ada yang nyuruh. Orang kalau sudah mengidolakan tokoh, pemain sepak bola misalnya, nggak ada yang nyuruh, dia ngikutin gaya rambut orang yang dia cintai, ikuti cara ngomongnya. Pemain idolanya pakai parfum apa, dia ikut beli. Itu kerjanya hati. Kalau sudah mengidolakan cinta, ngikuti. Nah kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, ya kita akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Terus kalau cinta dapat apa lagi kata Nabi Muhammad? Kalau cinta, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan yang ia cintai. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Man ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, kata beliau, kana ma'i fil jannah, kelak akan dikumpulkan bersama denganku di surganya Allah Ta'ala. Makanya ayo datang ke majelis maulid, pulang bawa akhlaknya Nabi. Yang gampang-gampang dululah. Kalau ketemu orang ucap assalamualaikum. Nabi merintahkan kita nebarkan salam. Salam secara hakiki dan salam secara maknawi. Salam secara hakiki, ngucap salam jadi. Secara maknawi, kalau kita doakan orang dapat selamat, dapat berkah, dapat rahmat dari Allah, jangan sampai kita bikin dia gak selamat. Jangan sampai kita ganggu, menzalimin orang tersebut. Tebarkan salam. Terus yang gampang lagi apa? Ketemu sama orang senyum. Apalagi sama orang tua, jangan bersengut. Ini akhlaknya Nabi, kita bawa pulang, kita terapkan sedikit-sedikit. Saya kalau melihat semut bawaannya pengen mites, ya sudah dihilangkan. Sekarang niatkan seperti Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tadi. Jangan anggar delok kecoa, pada kecoa nang di luar rumah. Ngelihat tuh kayak wajib hukumnya mateni. Kalau bisa digusah-gusah. Binatang yang membahayakan baru itu dibunuh.
yang memang tidak dilarang. Jangan terus dipukul rata, berarti semua binatang saya nggak akan bunuh. Mlebu WC ana ula, disayang, dilus-elus, dipatok malahan. Ya enggak, bukan seperti itu. Yang membahayakan beda cerita, tapi kalau yang nggak membahayakan, nggak ganggu, sudah niatkan merahmati makhluknya Allah dan tak mau mutus zikirnya, rahmatnya Allah subhanahu dari makhluknya Allah Ta'ala. Yang di rumah mungkin punya piaraan burung, bukan tuyul ya, burung. Ketika ngasih makan niatkan apa? Ngerahmati makhluknya Allah. Yang biara kucing niatkan untuk apa? Ngerahmati makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang jomblo, jangan ngengoni kucing, burung, ngengoni bojo. Nah, nikah sudah jomblo malah ngopeni kewan, ngopeni orang yang bisa ngopeni awakmu. Niatkan apa? Ibadah ngikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita di majelis ini dapat berkah dari Nabi Muhammad. Pulang akhlak kita diperindah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mencontoh akhlaknya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan Universitas Amikom dan seluruh mahasiswanya keluar dari tempat ini dalam keadaan sukses, bisa membahagiakan bangsa dan negaranya, dan juga para pendahulunya. Dan semoga majelis maulid ini berkahnya melimpah, berkahnya terus memberikan keberkahan yang berlimpah, khususnya kepada negara yang kita cintai ini. Semoga negara yang kita cintai ini senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberikan keberkahan yang berlimpah, dimakmurkan rakyatnya bersatu, tidak terpecah belah. Dan semoga kita yang hadir di majelis ini yang punya hajat, apapun hajatnya yang baik, hajat duniawiyah maupun hajat ukhrawiyah, diijabahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.